Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fibri Aulia dengan NIM 230507010. Pada video kali ini saya ingin membuat video edukasi mengenai fermentasi tempe untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah proses industri pangan. Jadi yang pertama, pendahuluannya itu fermentasi merupakan proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur. Proses menghasilkan produk yang lebih tahan lama dan seringkali lebih bergizi. Contoh produk fermentasi ini adalah tempe. Jadi, tempe ini produk fermentasi dari kedelai menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Proses fermentasi ini nggak hanya membuat tempe lebih tahan lama, tapi juga meningkatkan kandungan protein dan serat. Kemudian masuk ke proses pembuatan tempe. Yang pertama ini kita siapkan dulu kedelainya dengan merendam kedelai pada air selama 24 jam untuk melunakkan biji dan memudahkan pada saat proses fermentasi. Proses yang kedua yaitu pengupasan kulit. Jadi setelah udah direndam kedelainya itu dikupas kulitnya. Proses yang ketiga yaitu perebusan. Kedelai yang sudah dikupas kemudian direbus selama 30 menit untuk membunuh bakteri yang tidak diinginkan. Karena pada saat pembuatan tempe ini kan kita menggunakan bakteri Rhizopus tadi, sehingga kita harus membunuh bakteri yang tidak diperlukan pada proses fermentasi. Selanjutnya ada proses pendinginan. Jadi setelah sudah direbus, didinginkan pada suhu ruang. Dan setelahnya itu diinokulasi. Inokulasi ini kedelai yang sudah pada suhu ruang tadi dicampur dengan ragi tempe yaitu Rhizopus oligosporus. Dan yang terakhir pada proses pembuatan tempe ini difermentasi. Jadi yang pertama itu siapin plastik dan dilubang-lubangi, kemudian baru si kedelai yang udah dicampur sama Rhizopus tadi dimasukkan dan dibiarkan pada suhu ruang selama 24-48 jam. Jadi proses ini tuh bakal memungkinkan jamurnya itu tumbuh dan membentuk tempe seperti yang kita sering lihat di pasaran. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, ada juga manfaat tempe bagi tubuh. Yang pertama, sebagai sumber protein. Jadi tempe ini mengandung protein yang tinggi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Kedua, dia mengandung probiotik yang dapat menjaga kesehatan pencernaan dan mengandung antioksidan yang tinggi untuk membantu melawan radikal bebas. Selain bagi tubuh, tempe juga memiliki manfaat bagi lingkungan. Yang pertama, jejak karbonnya itu rendah. Yang kedua, penggunaan sumber dayanya yang efisien. Yang ketiga, mengurangi limbah makanan. Yang keempat, mendorong pertanian lokal. Dan yang terakhir, produksi yang mudah dan berkelanjutan. Nah, tadi kan udah ngejelasin tentang manfaat-manfaat tempe bagi tubuh dan bagi lingkungan. Setelah itu, gimana sih cara mengolah tempe? Nah, ini bisa kalian buat dengan tempe goreng crispy, tumis tempe bumbu pedas manis yang dikasih kecap, dan tempe tepung mendoan. Sebenarnya masih banyak juga produk-produk olahan dari tempe, cuman ini salah 3-nya dari pengolahan tempe. Kemudian ini referensi yang saya gunakan berupa jurnal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.